Kali baca bismillah itu juga haram. Kenapa? Karena menempatkan bismillah bukan pada tempatnya. Mau membunuh baca bismillah, mau mencuri baca bismillah, mau berzinah baca bismillah, naudzubillah, itu hukumnya haram. Haramnya bukan karena baca bismillahnya, tapi karena menempatkan bismillah yang mulia maknanya dan merupakan ayat Al-Quran di tempat yang diharamkan, di tempat yang dilarang oleh agama. Maka haram. Jadi hukumnya ikut. Nah, perkara baik yang disunahkan baca bismillah banyak. Seperti kita mau melakukan kesunahan-kesunahan, mau berwudu sunnah baca bismillah, mau makan sunnah baca bismillah. Apa makan? Termasuk perkara mubah. Perkara mubah bisa dikategorikan baik. Mubah kalau dimulai tanpa bismillah, maka akan menjadi mubah biasa saja seperti kebiasaan, tidak ada nilai ibadahnya. Tapi perkara mubah, perkara kebiasaan yang masuk dalam wilayah mubah diawali dengan bismillah, maka bernilai ibadah. Kamu duduk di aula umi sambil baca bismillah, itu ibadah duduknya. Tapi kalau duduk tanpa diawali baca basmalah, makan tanpa diawali baca basmalah, ya hitungannya pekerjaan biasa harian. Jadi yang membedakan kebiasaan harian kita seperti makan, minum, tidur, berpakaian adalah bagaimana kebiasaan tersebut dibungkus, dikemas dengan nilai-nilai agama, diniati, diawali dengan bismillah, baru untuk mendapatkan pahala. Kamu makan gak dapat pahala, kamu minum gak dapat pahala, kamu mandi gak dapat pahala, kamu duduk tidak dapat pahala, tapi akan dapat pahala kalau dihiasi oleh nilai-nilai kebaikan seperti niat yang baik ataupun membaca basmalah. Apalagi ngarang kitab itu bisa wajib, bisa sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mabu'thi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin. Segala puji hanya milik Allah, zat yang menguasai, merajai seluruh alam semesta. Salawat dan salam tercurahkan kepada zat, kepada orang yang diutus, hamba yang diutus, delegation, rahmatan sebagai rahmat. Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus menjadi rahmat untuk alam semesta. Rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, kepada keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, wa tabi'in dan para pengikut-pengikutnya. Wa ala tabi'ihim, dan kepada para pengikut-pengikutnya, tabi'in sahabat. Wa man sara, dan orang-orang yang berjalan, ala darbihim, di jalannya mereka, di relnya mereka, ila yaumidin, sampai hari kiamat. Wa ba'du. Farubbama la yakhlu dinun minal adyan. Mungkin saja agama-agama itu tidak lepas millatun minal wa yufassiquna, dan mereka menfasikan, wa yufassiquna, dan mereka menfasikan, man yughayyiru, terhadap orang yang memeluk agama atau agama yang ada di dunia, agama apapun, mulai dari agama Islam, agama Kristen, Yahudi, Nasrani, dan agama-agama lainnya, itu tidak akan pernah lepas dari adanya orang-orang yang padahal
faktanya semua agama yang ada di dunia pasti memiliki para pemeluk yang radikal, yang ekstrim pemikiran dan cara-caranya. Itu pasti tuh sebuah Kristen kelompok, munculnya perpecahan itu ada. Ya tidak hanya umat Islam saja, di umat Kristen pun ada umat Kristen berkelompok-kelompok. Ada Kristen ortodok, ada Kristen konservatif, banyak itu. Jadi jangan ada yang salafi wahabi, cara dakwahnya halus, itu di Indonesia banyak itu. Melalui media-media, melalui TV-TV, pengajian-pengajian itu mereka wahabi salafi halus. Tapi kedepannya bisa menjadi bom waktu kalau dibiarkan saja. Karena mereka caranya adalah bagaimana mencuci otak orang-orang yang tidak punya ilmu agama tapi punya semangat ngaji agama. Ini hati-hati. Biasanya ada orang punya semangat belajar agama tetapi tidak ditopang dengan ilmu agama yang mumpuni, tidak ditopang dari guru-guru yang jelas. Mereka akan mudah tercuci otaknya. Kalau sudah tercuci otaknya, mereka akan fanatik dengan pemikiran tersebut. Kalau sudah fanatik, mereka menganggap dirinya paling baik, mereka menganggap dirinya paling guna.